Dari pelanggaran tersebut, siapa sih yang sering terjadi menjadi pelaku nih, yang menjadi pelanggu di pelanggaran pemilu tersebut, Mas Didi? Ya Mas Rojak, siapa yang paling rentan jadi pelaku pelanggaran? Kalau menurut saya calon itu sendiri juga rentan menjadi pelaku, kemudian tim sukses juga bisa, kemudian karena ingin menang dengan segala cara semua dilakukan. Kemudian ASN yang tidak netral itu juga rentan, dan masyarakat umum juga bisa menjadi pelaku pelanggaran. Jadi kembali ke tema kali ini, Mas Didi, tadi disebutkan jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri, Mas Didi. Nah, sebagai masyarakat secara aktif mencegah terjadinya pelanggaran pemilu itu di lingkungannya masyarakat itu bagaimana? Pertama gini Mas Rojak, bahwa meskipun ada Bawaslu ya, kita ini kan juga personilnya terbatas ya. Pimpinan Bawaslu ada 5 orang, kemudian staf di kesekretariatan ya juga tidak banyak ya, artinya terbatas. Kalau misal pada saat tahapan pemilu ataupun pilkada, kita punya yang namanya pengawas ad hoc, ada panwascam, kemudian ada pengawas desa sampai ke tingkatan TPS, semua juga terbatas jumlahnya. Artinya selain kita selaku pengawas, kita juga butuh partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Apa yang ditanyakan Mas Rojak ini kan itu bagian upaya partisipasi dari masyarakat supaya pada proses tahapan pemilihan itu juga Bawaslu tidak bekerja sendirian, tapi juga dibersamai dengan masyarakat yang ikut turut serta memberikan andil ya di dalam pesta demokrasi. Jadi yang perlu dilakukan ya paling utama ya di lingkungan, menurut saya ya di lingkungan paling terkecil, di keluarga misalkan, atau di lingkungan RT, lebih luas lagi lingkungan desa. Kalau misalkan ada hal yang mencurigakan, ya jangan diam saja, harus berani melaporkan ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran. Pesta demokrasi, sebuah frasa yang terdengar indah, tapi seringkali praktiknya jauh dari kata pesta. Seringkali yang kita lihat adalah pertarungan sengit yang menghalalkan segala cara. Setiap 5 tahun sekali, kita diberi hak luar biasa untuk menentukan arah bangsa ini. Tapi hak tersebut datang dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk tidak hanya memilih, tapi juga mengawasi. Karena di tengah hiruk pikuk kampanye, ada sebuah wilayah abu-abu yang sering dimanfaatkan pelanggaran pemilu. Pertanyaannya, bukan lagi siapa yang salah, tapi apa peran kita? Apakah kita hanya penonton? Apakah kita korban? Atau jangan-jangan kita adalah bagian dari masalah itu sendiri? Dalam kurang lebih 60 menit kita ke depan, kita akan membongkar tuntas topik ini. Apa sih pelanggaran pemilu itu? Kita akan belajar mengenali bentuk-bentuknya. Dari yang paling terang-terangan seperti politik uang,
hingga yang paling terselubung seperti penyalahgunaan wewenang. Ini bukan cuma soal hukum, tapi soal etika dan masa depan demokrasi kita. Mari kita pastikan suara kita murni dan prosesnya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Rozak, saya dari staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah, sahabat Bawaslu, pada podcast kita kali ini, yaitu dengan tema apa sih pelanggaran pemilu itu, jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Langsung saja, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang spesial, muda, gagah, dan sangat luar biasa, yaitu Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, yaitu Mas Didi Kusdianto, Sarjana Teknik. Halo Mas Didi. Halo Mas Rojak, apa kabar? Alhamdulillah Mas Didi. Mas Didi sendiri gimana Mas Didi? Baik, sehat, dan saya selalu mencoba untuk bahagia di setiap waktu, di setiap hari. Alhamdulillah ya Mas Didi ya. Mas Didi, sebelum kita mulai acaranya, mohon izin Mas Didi, Ya. Saya manggilnya Mas ya, biar lebih dekat ya Mas Didi ya. Mohon izin untuk menyapa sahabat-sahabat Bawaslu kita yang di luar sana, untuk biar lebih semangat lagi lah Mas Didi. Silahkan Mas Didi. Oke, halo, apa kabar sahabat Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Tegal. Semoga selalu sehat di sana dan setiap hari selalu diselimuti dengan rasa bahagia. Baik Mas Didi, terima kasih banyak. Sahabat Bawaslu dan Mas Didi, tema kali ini, podcast kali ini adalah membahas apa sih pelanggaran pemilu itu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Nah, langsung saja Mas Didi, kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tanyakan nih. Mungkin mewakili dari kalangan masyarakat atau sahabat Bawaslu yang di luar sana Mas Didi. Langsung saja, kita sering terdengar pelanggaran pemilu ya, ketika ada tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan nih, khususnya pemilu nih. Nah, apa sih pelanggaran pemilu itu sendiri Mas Didi? Agar masyarakat lebih paham. Oke. Terima kasih Mas Rojak. Baik. Kalau bicara tentang pelanggaran pemilu, kalau kita pahami secara bahasa, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran itu sendiri kan sesuatu ketidaktaatan terhadap peraturan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pemilu, artinya segala sesuatu hal yang dilakukan yang tidak taat terkait peraturan-peraturan yang mengatur proses tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Jadi kalau boleh saya gambarkan atau analogikan menggunakan pertandingan sepak bola, Maradona dulu pernah menggolkan ke gawang musuhnya itu menggunakan tangan. Itu kan sesuatu hal yang dilakukan tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Padahal yang namanya sepak bola, kalau mau ngegolin dan sebagainya itu kan harus pakai kaki. Kalau kena tangan ya pakainya tangan, ya bukan lagi sepak bola ya, atau sepak bola kaki. Jadi itu segala sesuatu yang dilakukan dan bersifat melanggar. Nah, bedanya ini bukan persoalan di lapangan hijau, tetapi soal di ruang demokrasi. Ada aturan mainnya. Kalau undang-undang pemilu yang bisa kita pahami adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatur tentang pemilu. Dan kalau itu dilanggar ya tentu akan merusak proses permainan di pemilu itu sendiri, atau yang sering kita sebut pemilu adalah pesta demokrasi. Akhirnya kalau ada pelanggaran ya merusak pesta yang
diharapkan oleh masyarakat untuk memilih wakil rakyat kan seperti itu. Begitu Mas Rojak. Ya Mas Didi, terima kasih. Terkait pelanggaran pemilu itu tadi yang dijelaskan Mas Didi. Nah, untuk jenis-jenis pelanggaran pemilu itu sendiri apa saja Mas Didi yang ada di pemilu? Kalau pelanggaran pemilu ada 4 ya. Pelanggaran pemilu yang kita pahami. Pertama, soal pelanggaran administratif. Itu biasa terjadi ketika misal di awal-awal kita melakukan yang namanya pemutakhiran data. Ya, pemutakhiran data ketika petugas pemutakhiran data itu tidak melaksanakan pemutakhiran data sesuai prosedur, maka bisa kita berikan saran perbaikan. Atau kenapa diberikan saran perbaikan? Karena ada hal yang tidak dilakukan sesuai aturan misalkan. Jadi kita berikan ke mereka berupa surat supaya itu diperbaiki dan ditaati sesuai regulasi yang ada. Itu contoh misalkan pelanggaran administratif. Kemudian ada juga soal kode etik. Kode etik juga berkaitan dengan kita sendiri, ya, penyelenggara itu juga bisa dikenakan sanksi ketika kita melanggar soal-soal etika dalam hal menjadi pengawas di Bawaslu atau menjadi penyelenggara teknis di KPU. Ya, etikanya seperti apa kan sudah diatur. Ya nggak boleh misal di dalam masa kampanye menunjukkan simbol jari nomor pasangan calon apapun itu ya, itu kan nggak boleh. Kemudian melakukan aktivitas kita tidak netral itu juga bisa kena kode etik. Dan selanjutnya ada pidana pemilu. Pidana pemilu itu berkaitan tentang contoh saja money politik. Kemudian ada lagi soal perusakan alat peraga kampanye, itu kategorinya juga pidana pemilu. Dan selanjutnya ada pelanggaran undang-undang lainnya. Pelanggaran undang-undang lainnya itu contoh misal ASN melakukan aktivitas kampanye padahal mereka dilarang, tetap itu bisa dikenakan sanksi. Nah, undang-undangnya tidak diatur, sebenarnya tidak diatur sanksinya di undang-undang pemilu karena mereka punya aturan tersendiri. Maka ketika ada salah satu oknum ASN yang melakukan kegiatan yang lebih condong kepada salah satu paslon dan itu ketahuan pengawas dan terbukti memang melakukan kegiatan itu, maka bisa dikenakan sanksi. Lah, di Bawaslu sifatnya ketika ada pelanggaran itu, ya kita nanti teruskan itu ke pihak yang memang menaungi mereka. Kalau ASN, ya nanti ada pemerintah daerah yang bisa memberikan sanksi itu. Sifatnya kita yang merekomendasikan hasil dari temuan atau laporan yang ada di Bawaslu terkait netralitas ASN itu. Begitu Mas Rojak. Iya Mas Didi. Tadi ada 4 jenis pelanggaran yang seharusnya sahabat Bawaslu itu mengetahui ya, harus hafal 4 jenis itu ya. Nah, ada nggak dampak dari masyarakat misal nggak paham dengan 4 jenis pelanggaran itu tersebut Mas Didi? Ya pasti ada lah ya. Masyarakat nggak paham ya, walaupun kita sebenarnya sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, seringkali kita melakukan itu supaya masyarakat juga paham terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu atau pilkada misalkan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau masyarakat sendiri seharusnya kita juga berupaya supaya masyarakat juga bisa turut andil atau berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi dari kategori yang saya sampaikan tadi 4 pelanggaran itu,
yang memungkinkan masyarakat juga bisa berpartisipasi atau langsung memberikan laporan kepada Bawaslu. Itu kan misal di bawah itu menemukan dugaan money politik, kemudian misal melihat ASN yang tidak netral, itu kan bisa. Nah, kalau apa yang ditanyakan Mas Rojak tadi soal apa sih, apakah masyarakat paham terkait hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, ya seharusnya sih paham ya, karena sekarang era media sosial, era teknologi, dan semua segala informasi bisa diakses dan mudah didapatkan, ya seharusnya paham itu. Harusnya ya. Ya. Nah, dari 4 jenis pelanggaran itu, salah satunya ada nggak Mas Didi yang terlihatnya biasa saja, ternyata dampaknya lebih luar biasa gitu loh. Dari salah satu jenis pelanggaran itu, atau semuanya memang benar-benar punya dampak yang sangat luar biasa, tapi terlihatnya biasa saja gitu. Saya pikir semuanya memiliki nilai yang sama ya, memiliki dampak yang luar biasa terhadap setiap tahapan. Kalau misal soal pemutakhiran data, orang barangkali di luar sana juga ada yang beranggapan bahwa ya proses pemutakhiran data, pendataan pemilih itu terkesan misal lah apa sih, paling ya gitu-gitu aja. Padahal itu penting karena setiap orang, setiap masyarakat kan punya hak pilih. Di negara kita yang menggunakan sistem demokrasi kan itu punya masyarakat kan punya hak untuk berpendapat, hak untuk bisa memilih. Khususnya kalau dalam wilayah hal pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, ya yang sudah memiliki KTP elektronik atau umur 17 tahun, artinya kan sudah memiliki hak pilih. Atau memang ada yang belum 17 tahun tapi belum sudah menikah, itu kan juga masuk kategori yang sudah punya hak pilih. Nah, sesuatu hal yang simple tetapi terkesan sederhana mungkin, tapi juga itu punya dampak yang sangat luar biasa. Bayangkan misalkan dalam proses pemilihan, satu orang memiliki suara satu saja itu juga bisa mempengaruhi kalah menangnya calon peserta pemilu, kan seperti itu. Artinya dari 4 pelanggaran itu, dari empatnya yang saya sampaikan itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Selain itu misal kode etik, asas pemilu itu kan luber, jujur, jurdil lah ya, langsung, umum, bebas, rahasia, kemudian jujur dan adil. Upaya itu kan yang kita inginkan supaya demokrasi kita menciptakan satu hal yang baik untuk semua kan. Artinya kalau itu dilakukan sesuai dengan aturan, kemudian mekanismenya juga dilakukan secara baik, penyelenggaranya juga melakukan kegiatan atau pengawasan secara baik sesuai regulasi, sesuai aturan, kemudian penyelenggara teknisnya juga sama, kan apa yang menjadi impian kita bersama tadi yang saya sampaikan, luber jurdil, itu bisa tercapai kan seperti itu. Artinya semua memiliki nilai yang sama menurut saya. Semua memiliki dampak yang sangat luar biasa. Artinya juga jangan sampai hal-hal yang demikian yang menurut barangkali dianggap sepele dan sebagainya itu diabaikan oleh masyarakat seperti itu. Iya, Mas Didi. Dari pelanggaran tersebut, siapa sih yang sering terjadi menjadi pelaku nih, yang menjadi pelaku di pelanggaran pemilu tersebut, Mas Didi? Ya, Mas Rojak, siapa yang paling rentan ya? Rentan jadi pelaku pelanggaran. Kalau menurut saya
calon itu sendiri juga rentan menjadi pelaku. Kemudian tim sukses juga bisa. Kemudian karena ingin menang dengan segala cara, semua dilakukan. Kemudian ASN yang tidak netral itu juga rentan. Dan masyarakat umum juga bisa menjadi pelaku pelanggaran. Contoh kasus misalkan di hari pemungutan suara kemudian ada yang salah satu masyarakat kalau dulu kita pahami, kita ketahui ada yang namanya serangan fajar. Serangan fajar itu dimaksudkan adalah salah satu oknum atau warga yang kemudian untuk mempengaruhi masyarakat lainnya dalam rangka memenangkan salah satu calon atau supaya tidak memilih. Itu akhirnya si pelaku ini, masyarakat ini berupaya untuk memberikan uang supaya tujuannya itu tercapai, baik supaya calonnya menang atau supaya tidak memilih calon yang lain, seperti itu. Itu kan bisa dikenakan ke masyarakat umum juga, seperti itu Mas. Jadi apa yang disampaikan Mas Rojak, yang ditanyakan Mas Rojak tadi, siapa yang rentan, ya semua ya memiliki potensi yang sama menurut saya. Nah Mas Didi, kembali ke tema kali ini Mas Didi, tadi disebutkan jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah itu sendiri Mas Didi. Nah, sebagai masyarakat secara aktif mencegah terjadinya pelanggaran pemilu itu di lingkungannya masyarakat itu bagaimana? Ya, pertama gini Mas Rojak, bahwa meskipun ada Bawaslu ya, kita ini kan juga personilnya terbatas ya. Pimpinan Bawaslu ada 5 orang, kemudian staf di kesekretariatan ya juga tidak banyak ya, artinya terbatas. Kalau misal pada saat tahapan pemilu ataupun pilkada, kita punya yang namanya pengawas ad hoc. Ada panwascam, kemudian ada pengawas desa sampai ke tingkatan TPS. Semua juga terbatas jumlahnya. Artinya selain kita selaku pengawas, kita juga butuh partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Apa yang ditanyakan Mas Rojak ini kan itu bagian upaya partisipasi dari masyarakat supaya pada proses tahapan pemilihan itu juga Bawaslu tidak bekerja sendirian, tapi juga dibersamai dengan masyarakat yang ikut turut serta memberikan andil ya di dalam pesta demokrasi. Jadi yang perlu dilakukan ya paling utama ya di lingkungan, menurut saya ya di lingkungan paling terkecil, di keluarga misalkan, atau di lingkungan RT, lebih luas lagi lingkungan desa. Kalau misalkan ada hal yang mencurigakan, ya jangan diam saja, harus berani melaporkan ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kemudian berani bertanya, kritis, misal kayak kemarin itu saya melihat tren di Kabupaten Tegal sendiri, di media sosial itu kan semakin meningkat ya, banyak komentar, kemudian konten-konten yang muncul di TikTok misalkan, di Instagram atau di Facebook. Nah, ada yang namanya informasi, berita, informasi hoax misalkan yang kita kenal sekarang. Itu kan kalau masyarakat punya pemikiran yang kritis, itu jangan sampai ketika mendengar informasi atau membaca informasi yang ada di media sosial itu langsung percaya. Harus ada proses verifikasi. Harus tahu sumbernya itu dari mana. Siapa sih yang menyampaikan pendapatnya di
media sosial ini, siapa sih yang nulis ini, kan itu harus diverifikasi. Jangan sampai informasi itu ternyata menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, misalkan yang bersifat fitnah. Artinya harus sampai ke situ masyarakat. Artinya harus punya sifat kritis, melihat informasi dan sebagainya yang tidak benar ya. Kalau ada ya disampaikan, atau juga ada Bawaslu, ketika memang melihat itu ya laporkan ke Bawaslu. Oh ya, berarti ini ya untuk langkah-langkah utamanya itu ketika masyarakat melihat atau langsung mengetahui kejadian pelanggaran pemilu tersebut, berarti langsung lapor ke Bawaslu berarti ya. Nah, atau ada cara yang efektif bagaimana itu? Katanya tadi ada jajaran yang ad hoc itu, Mas Dedi. Untuk kami juga berharap ya, Bawaslu juga berharap terhadap masyarakat ketika misalkan melihat potensi dugaan pelanggaran itu bisa melaporkan melalui lembaga kita. Kita punya yang namanya pengawas ad hoc. Itu bisa dilaporkan melalui pengawas TPS misalkan. Kemudian di tingkat desa ada pengawas kelurahan desa. Kalau di tingkat kecamatan ada pengawas pemilu kecamatan. Atau pengen langsung ke kita, ke Bawaslu Kabupaten Tegal juga ada apa-apa. Atau secara online, di online juga ada kita punya aplikasi yang namanya Sigap Lapor. Ini juga bisa dilaporkan ke situ. Nah, menurut saya selain tadi upaya-upaya yang bisa dilakukan masyarakat ya bisa di ruang-ruang warung kopi misalkan, itu ada obrolan-obrolan yang bisa didiskusikan terkait proses pemilihan, tahapan pemilu ataupun pilkada. Hal-hal yang baik itu kan bisa disampaikan, saling ketuk tular, istilahnya seperti itu. Begitu Mas Rojak. Ya, Mas Didi, mungkin gini Mas Didi, masyarakat itu pernah misal salah satu melihat kejadian pelanggaran pemilu, cuman masyarakat itu kayak ngerasa takut atau takut diintimidasi nih Mas Didi. Cara aman dan efektif biar masyarakat itu ketika melihat pelanggaran pemilu tersendiri langsung bisa berani melaporkan ke Bawaslu maupun ke jajaran ad hoc tadi Mas Didi. Nah itu gimana itu? Ya sebenarnya di aturan pun ada aturan yang mengatur pelapor ya, atau perlindungan pelapor itu kan juga ada. Artinya ya seharusnya masyarakat itu jangan takut melaporkan potensi dugaan pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu, karena mereka juga dilindungi oleh undang-undang, dilindungi haknya untuk melaporkan, seperti itu. Berarti semua aman ya Mas Didi jika lapor. Nah sahabat Bawaslu jika mau melihat pelanggaran pemilu langsung saja lapor ke Bawaslu maupun jajaran di ad hoc ketika tahapan pemilu. Jangan takut ya Mas Didi ya. Terus ini Mas Rojak juga tambahan ya. Kalau pengen tadi Mas Rojak tanya soal barangkali masyarakat takut untuk melaporkan. Kalau menurut saya juga supaya aman ya bisa melalui jalur yang resmi kan, seperti itu. Bahkan tadi saya sampaikan juga laporan itu kan bisa melalui Sigap Lapor yang secara online. Nah, tentu kita sebagai Bawaslu punya treatment supaya tetap menjaga kerahasiaan identitas dari pelapor itu sendiri, karena kan pelapor juga dilindungi oleh undang-undang kan, seperti itu. Jadi jangan takut dalam melaporkan temuan yang ada di proses tahapan pemilu. Kalau enggak ya kita juga kesulitan juga ya, maksudnya personil yang terbatas itu untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye, setiap potensi kecurangan itu kan juga
juga butuh partisipasi itu dari masyarakat. Justru keberanian masyarakat ketika melapor adalah bentuk perpihakan yang sangat luar biasa pada kejujuran itu, Mas Rosek. Ya, baik Mas Didi, terima kasih. Nah, Mas Didi, terkait pelanggaran pemilu, tadi dijelaskan yang pertama itu terkait pelanggaran pemilu itu di bagian ASN, kemudian di peserta pemilu ya Mas Didi. Nah, selain itu Mas Didi, ada nggak pelanggaran pemilu yang terjadi bahkan sampai masyarakat sendiri yang melakukan pelanggaran pemilu itu tersendiri Mas Didi? Ya. Yang paling umum itu ya politik uang ya, itu juga, sampai sekarang itu masih menjadi PR kita. Iya. Karena untuk menyelesaikan persoalan politik uang, karena di aturan juga kalau di pilkada itu kan setiap orang yang memberi dan menerima dalam hal ini dalam konteks untuk memenangkan salah satu calon itu kan juga bisa dikenakan sanksi. Lah, masyarakat pasti juga punya barangkali rasa ketakutan ketika padahal dia punya keinginan untuk melaporkan, tetapi karena dia menerima, ya akhirnya kan takut juga untuk diproses. Dan selain politik uang, itu juga bisa soal ikut kampanye hitam, menyebarkan kampanye hitam, fitnah dan sebagainya, isu agama, SARA dan sebagainya kan, itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Kemudian menyebar informasi hoax, itu juga bisa, karena apalagi era sekarang, era yang terbuka, segala sesuatu apa yang mau disampaikan tidak ada filter di situ. Setiap orang punya potensi untuk menyebarkan informasi yang tidak tepat atau yang tidak pas sesuai fakta. Ya Mas Didi, untuk politik uang tadi Mas Didi, kenapa masyarakat harus menolaknya? Ya tadi ada undang-undang yang mengatur ya masyarakat itu tidak boleh menerima politik uang. Nah, untuk dampaknya dari menerima politik uang itu sendiri, dampak untuk diri kita sendiri atau demokrasi kedepannya itu bagaimana Mas Didi? Ya, dampak dari politik uang seperti yang di depan saya sampaikan, yang supaya demokrasi ini berjalan langsung, umum, bebas rahasia dan jujur dan adil itu, yang jujur adil itu, ketika masyarakat masih mau menerima politik uang, akhirnya itu kan tidak tercapai. Seharusnya masyarakat memilih calon wakilnya itu kan berdasarkan dari kapasitas calon pemimpinnya, berdasarkan dari track record calon pemimpinnya, berdasarkan dari pendidikan misalnya, berdasarkan dari apa yang sudah mereka lakukan untuk masyarakat sekitar, kan seperti itu. Ada proses yang harus dipahami oleh masyarakat umum, masyarakat pemilih, kan seperti itu. Jadi dampak dari money politik itu, karena hari ini juga setahu saya, yang saya pahami memang era sekarang walaupun kita menganut sistem Pancasila, tetapi secara tidak sadar sebenarnya kita kan negara kita kan kapitalistik banget sebenarnya. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Sehingga kalau diukur dengan uang, orang yang punya kapasitas, misalkan kiai, misalkan profesor, misalkan dokter yang punya kemampuan, yang punya latar belakang sangat luar biasa, dia punya kapasitas untuk menjadi wakil rakyat. Tetapi karena iming-iming uang itu, kemudian masyarakat masih mau saja menerima money politik,
tanpa melihat track record dari calon pemimpinnya, itu kan bahaya banget. Kita bisa saja jadi memilih orang yang nggak layak kalau seperti itu. Akibatnya misalkan ketika terpilih itu orang, pembangunan jadi mandek, kemudian kebijakan tak berpihak kepada masyarakat, dan akhirnya kan kita sendiri yang rugi. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang menjadi barang jual beli kan seperti itu. Bukan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai sumber kekuatan utama kan seperti itu. Jadi kenapa masyarakat harus menolak politik uang ya? Supaya proses demokrasi kita ya berada di jalan yang benar, sesuai keinginan semua masyarakat yang ada di bangsa Indonesia kan seperti itu. Baik Mas Dedi, untuk masyarakat sendiri nih Mas Dedi, ketika menyikapi adanya kampanye hitam, hoax atau ujaran kebencian yang sering menyebar di media sosial ketika masa tahapan menjelang pemilu atau pemilihan kepala daerah nih Mas Dedi, itu gimana itu Mas Dedi? Ya simpel saja sebenarnya kan. Ya jangan langsung percaya terhadap informasi-informasi yang ada. Kita harus cari faktanya, kebenarannya seperti apa. Apalagi langsung misalkan ada informasi langsung sebar, itu kan jangan sampai seperti itu. Kita harus cross check itu betul-betul. Cek dulu kebenarannya. Kalau ternyata fitnah atau hoax, ya jangan didiamkan kan seperti itu. Laporkan ke Bawaslu, bisa melalui pengawas TPS, pengawas desa, pengawas kecamatan, atau langsung ke Bawaslu. Atau yang selanjutnya bikin narasi-narasi yang benar atau membandingkan, ini loh yang benar, ini informasinya seharusnya ini. Ya. Yang fakta ini, bukan yang ini. Artinya juga supaya itu juga bisa mengurangi potensi kampanye hitam atau hoax itu terus berkembang. Seperti itu menurut saya. Iya, dalam konteks netralitas nih Mas Dedi, bagaimana sih masyarakat bisa memastikan bahwa lingkungan mereka, misalnya ada bagi ASN ya, terus TNI Polri, melakukan tidak netralitasan, itu gimana sikap masyarakat dalam lingkungannya Mas? Ya, kalau TNI Polri kan pasti ya, mereka pasti netral lah ya. Iya. Karena kan mereka tidak punya hak pilih. Kemudian kalau misalkan masyarakat di lingkungannya ada seorang ASN dan melihat tingkah laku yang bersangkutan itu lebih condong tidak netral, ya harus ditegur secara langsung kan seperti itu. Kemudian misal ada paslon yang menggunakan tempat pendidikan, bagi seorang guru seharusnya ketika ada calon yang mau menggunakan fasilitas pendidikan, ya jangan mau, karena itu kan dilarang juga. Di tempat pendidikan juga tidak boleh ya? Di tempat pendidikan, kemudian di tempat peribadatan, tempat ibadah, itu kan nggak boleh. Seperti itu. Artinya harus selalu mengingatkan ketika ada potensi-potensi itulah untuk masyarakat itu. Jadi artinya masyarakat harus punya kesadaran untuk mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki potensi untuk melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam pemilu atau diatur di dalam pemilihan kepala daerah. Begitu. Ya bisa disampaikan secara santun, bisa saja. Toh masyarakat kita juga masyarakat yang santun. Dan harus sampaikan itu, misalkan itu memang berpotensi pelanggaran. Seperti itu. Baik Mas Dedi, apa nih tantangan terbesar dari Bawaslu sendiri dalam menumbuhkan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari masalah itu sendiri, dari masalah pelanggaran itu? Ya, tantangan terbesar bagi Bawaslu menurut saya ya apatisme masyarakat itu sendiri ya, atau
masyarakat menormalkan segala bentuk upaya pelanggaran yang dilakukan di tahapan pemilu ataupun pilkada. Ya barangkali banyak yang merasa ya pemilu ya gitu-gitu aja. Ya wis lah mana. Misalkan begitu. Cenderung apatis terhadap proses yang kita kerjakan bersama dalam membangun demokrasi melalui pemilu yang ditujukan untuk memilih wakil rakyat kita. Ya pada intinya demokrasi kita akan sehat kalau masyarakatnya juga ikut menjaga itu, Mas. Nah, Mas Didi, harapan besar apa ini sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Tegal untuk masa depan demokrasi Indonesia agar para pendengar sahabat Bawaslu menjadi agen perubahan positif dalam pemilu yang berintegritas? Harapan besar saya sebagai anggota Bawaslu kepada demokrasi kita ya untuk ke depan itu seperti apa ya? Karena perjalanan demokrasi kita ini kan tidak tiba-tiba, ada proses yang sudah dilalui, historinya sangat panjang dari zaman kemerdekaan di tahun 1955 kita sudah mengenal pemilihan pada waktu itu. Kemudian terus ada pemilihan umum setelah 98. Ternyata ada proses panjang yang sudah dilalui oleh bangsa kita. Harapan saya adalah semoga demokrasi kita ke depan itu semakin dewasa. Kemudian bukan hanya siapa yang menang, tapi juga soal bagaimana prosesnya di dalam pemilu itu bisa terlaksana secara bersih, kemudian adil, dan penuh partisipasi dari masyarakat. Jadi yang namanya demokrasi mulai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu bisa terjadi. Karena kan sejatinya demokrasi kita ya semuanya itu kan ujung-ujungnya atau kiblatnya itu kan di rakyat. Jadi kalau ketika partisipasi masyarakat itu meningkat, kesadaran masyarakat terhadap proses ini juga meningkat, semua pasti akan mencapai Indonesia yang kita impikan. Indonesia yang menjadi rumah kita bersama, yang segala sesuatunya kita bisa nikmati bersama. Pendidikannya, kesehatannya, kemudian fasilitas-fasilitas umum lainnya. Semua untuk semua, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu. Luar biasa, Mas Didi. Pada intinya tadi demokrasi kita semakin dewasa. Itu akan merubah semuanya ya, Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Didi. Ngomong-ngomong sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Mas Didi. Mungkin sementara cukup Mas Didi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Mas Didi. Sudah bisa berbagi pengetahuan atau wawasan terkait pelanggaran pemilu. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun sahabat Bawaslu. Terima kasih banyak Mas Didi. Saya ucapkan lagi Mas Didi, terima kasih untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang sudah menyimak pada episode kali ini. Jangan lupa ikuti terus podcast-podcast Bawaslu yang nantinya episode ke depan. Saya Abdul Rozak selaku host dan Mas Didi selaku narasumber. Kami undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.